Kembali lagi di Ekonometrika pertemuan 5. Oke, di pertemuan 5 ini kita bakalan membahas tentang estimasi dan juga ukuran sampel ya. Jadi nanti sampai ke slide terakhir itu semuanya hanya mencari estimasi dan menghitung sampel. Cuman yang membedakan adalah datanya. Ya, yang pertama itu kita pakai proporsi, kemudian pakai rata-rata dengan ada dua rata-ratanya. Yang pertama standar deviasinya diketahui, yang kedua tidak diketahui, kemudian yang terakhir pakai variance. Oke, untuk menyingkat waktu kita langsung masuk ke slide kedua. Oke, di sini ada intinya, ini adalah kita itu bakalan menghitung proporsi rata-rata dan juga variance untuk menentukan atau untuk mengestimasi parameter populasi. Nih. Dan di sini juga ada tujuan utama ya dari statistik itu adalah yang pertama adalah mengestimasi parameter populasi melalui sampel yang kita gunakan gitu. Kemudian yang kedua adalah membuat hipotesa atau hipotesis ya, memakai statistik. Dengan statistik yang kita sudah cari di yang pertama ini kita buat hipotesisnya. Gitu intinya. Nah, yang terakhir ini kita juga akan menghitung ukuran dari sebuah sampel tersebut. Oke, di sini kita ada 3 istilah ya. Yang pertama ada sample proportion. Sample proportion itu sama dengan population proportion. Itu dulu lah. Kemudian ada confidence interval. Jadi confidence interval ini adalah range kepercayaan kita. Misalkan seberapa yakin kita dengan kekuatan dukun misalnya. Nah, kita akan kasih ya 40 sampai 60% lah. Nah, itu namanya confidence interval. Kemudian ada yang terakhir itu sample size atau ukuran dari sampel. Ya, jadi nanti misalkan ya ini cuma dibulak-balik aja soalnya. Nanti pengaplikasiannya ada di soal ya biar lebih paham gitu. Kemudian ini ada point estimate. Point estimate ini bentuknya titik ya atau nilai tunggal gitu. Jadi nih kalau misal gambarkan bentar. Jadi kalau misal di sini ini misalkan range yang tadi ya tingkat kepercayaan kita terhadap dukun tadi. Kenapa harus dukun ya? Ini 40, ini 60 misal. Nah, point estimate-nya tuh titik di sini gitu. Misal 50 gitu. Intinya yang berbeda adalah point estimate itu berupa satu titik, kalau apa tadi? Confidence interval itu range gitu. Ini ada notasi ya untuk sample proportion itu P dengan topi, kemudian kalau misalkan population proportion itu hanya P aja. Nah, ini ada contoh soal. Nah, di sini langsung yang diketahuinya ya, ini ada 70% dari 1501 randomly selected. Berarti 1501-nya ini adalah sampel karena diambil secara random ya. Nah, 70% dari 1501 orang ini percaya dengan global warming. Nah, maka sampel proporsinya itu adalah 0,70. Nah, ini tadi kan sampel 1501-nya. 70% ini adalah proportion sampel.
atau sample proportion ya. Kemudian kita disuruh untuk mencari point estimate of the proportion yang percaya dengan global warming. Gitu. Nah, ini ada keterangan atau ya ini adalah keterangan yang kita sudah pelajari sebelumnya tadi, bahwasanya sample proportion itu sama dengan population proportion, atau sample proportion itu mengestimasi populasi proportion gitulah. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa base point estimate of P itu adalah 70. Itu adalah 0,70 juga. Jadi point estimate-nya adalah 70% orang dari 1501 ini itu percaya dengan global warming. Oke, selanjutnya ini ada confidence interval, pengertiannya lah. Jadi sudah saya sepil ya. Ini berupa range. Jadi kalau misalkan seberapa yakin kamu dengan kekuatan dukun tadi ya. Nah, jadi 40 sampai 60% gitu. Nah, kemudian ada confidence level. Nah, ini bedanya apa dengan yang confidence interval gitu. Jadi kalau misalkan confidence level atau tingkat kepercayaan itu begini. Tadi kan confidence interval kan seberapa yakin kamu dengan kekuatan dukun gitu ya, 40 sampai 60. Nah, lalu seberapa yakin kamu dengan jawaban kamu? Nah, itu baru namanya confidence level. Misalkan saya yakin 95%. Nah, itu bedanya ya, kita pahami ya. Nah, di sini untuk mencari confidence level ini ada satu min alpha. Atau ini misalkan ya. Misalnya di sini ini adalah angka yang biasanya digunakan untuk confidence level ya. Jadi tingkat kepercayaan itu biasanya 90%, kemudian 95% sampai 99%. Nah, kalau misalkan tingkat kepercayaan 90%, maka alfanya adalah 10. Ya, ini ya 100% dikurangi 90 lah. Gitu. Kemudian 95, 5, 99, 1. Gitu. Oke, di sini ada soal lagi. Diketahui bahwa confidence interval itu berada di 0,677 dan 0,723. Ini kelanjutan dari soal yang tadi ya, yang global warming tadi. Nah, confidence levelnya itu adalah 95%. Nah, jadi kita itu percaya bahwa 95% orang itu berada pada 0,677 sampai 0,723%. Jadi kita yakin bahwa jawaban kita terkait apa tadi jawaban kita terkait global warming itu di antara 0,67 sampai 72,3%. Oke, mungkin saya bisa gambarkan ya. Nah, ini misal yang 67 ya. Ini yang 72. Nah, angka 70% itu berada di antara 67 sampai 72. Itu berada di antara 67 dan 72. Nah, seberapa yakin kita dengan pernyataan ini? Nah, itu 95%. Itu maksudnya dari interpretasi dari confidence interval.
Oke, ini hati-hati, kita diperingatkan bahwa kita harus berhati-hati ketika menginterpretasikan confidence interval. Menginterpretasikan itu kayak menyatakannya sebagai sebuah pendapat gitu. Jadi kita harus berhati-hati. Nah, ini ada peringatan lagi. Ketika menghitung dua dataset yang berbeda, kita harus berhati-hati dalam menginterpretasikannya. Jadi misalkan ada yang overconfident gitu, terlalu percaya diri dari beberapa jawaban gitu. Nah, itu tidak boleh kita jadikan sebagai kesimpulan. Jadi tidak boleh kita langsung menyimpulkan atas jawaban yang confident itu. Misalkan tadi kita kan ada yang buku tadi ya, 40-60%, terus tiba-tiba ada yang menjawab, saya 100% percaya. Waduh, aliran sesat. Saya percaya 100% gitu. Nah, jadi dari jawaban 100% itu kita tidak boleh langsung menyimpulkan bahwa ya kekuatan dukun itu ada gitu. Ya, seperti itulah. Jadi tidak boleh langsung disimpulkan ketika ada jawaban yang overconfidence. Oke, kita masuk ke grafiknya. Di sini ada keterangan critical value. Nah, di sini critical value-nya adalah z-score. Ini titik z-score, kemudian ini juga titik z-score. Nah, di sini menyebutnya critical value. Kemudian untuk proporsional ini grafiknya masih menggunakan distribusi normal sehingga bentuknya asimetris ya. Jadi luas yang di sini dengan luas yang di sini itu sama. Oke, itu dulu aja. Kemudian, nah ini ada contoh aplikasinya. Oke, di sini ada gambar yang berwarna biru dan juga yang daerah yang berwarna merah ya. Nah, yang warna biru ini misalnya ini wilayah yang diterima, ini wilayah yang ditolak, ini juga wilayah yang ditolak. Kalau misalkan wilayah yang diterima ini luasnya 90 deh, misal. Nah, itu tingkat kepercayaannya 90% misalnya. Nah, ini ada ini sebenarnya dari di tabel ya sebenarnya ya untuk nilai-nilai ini. Cuman aku langsung kasih aja karena ini yang sering keluar. Kalau misalkan confident levelnya itu 0,90 atau 90%, itu critical value-nya 1,645. Berarti sini 1,645. Oke. Begitupun yang di sini, ini 1,64 juga. Cuman yang di sini itu negatif. Nah, di sini negatif, di sini itu positif. Jadi kalau misalkan ada nilai Z sama dengan 1,3, maka dia diterima atau berada di sekitar sini, atau berada di area yang berwarna biru. Dan kalau misalkan ada Z yang nilainya 1,7, maka dia ditolak atau dia berada di area yang berwarna merah. Oke, itu dulu. Nah, di sini Z-score itu memisahkan wilayah yang diterima dan ditolak. Kalau jadi kan gambarnya tadi begini ya. Oke, mohon maaf jelek banget. Nah, ini Z-score, ini Z-score. Dia itu memisahkan wilayah yang diterima. Yang diterima kan di sini ya. Atau wilayah yang terjadi dan wilayah yang tidak terjadi. Nah, di sini yang tidak terjadi. Jadi Z-score-nya itu sebagai pemisah gitu. Oke, ini masih sama ya pengertian sama yang slide 15 tadi. Nah, kemudian di sini ada pengertian bahwa ada Z yang positif dan juga ada Z yang negatif.
Yang positif itu sebelah kanan 0, yang negatif di sebelah kirinya. Nah, ini yang pengertiannya ya. Oke. Nah, jadi kenapa kok dinamakan critical value itu sebenarnya? Nah, itu karena asset score itu kan berada di titik antara gitulah. Jadi misalkan daerah yang di sekitar sini itu 1,96. Nah, asset score-nya itu 1, atau titik setnya ini adalah 1,959 gitu. Jadi nyaris mendekati ditolak. Jadi istilahnya critical value, kritis, nilai kritis. Nah, di sini ada contohnya. Ini kan 95% ya confident levelnya. Nah, kalau misalkan yang daerah berwarna biru ini 95%, dan kalau daerah yang di bawah grafik ini semua total areanya adalah 1 atau 100%, maka yang berwarna merah ini bisa kita cari dengan cara 100% dikurangi 95%. Nah, itu kan ketemunya 5%. Nah, 5%-nya ini itu akan dibagi dua, karena yang ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Sehingga nanti ketemu 2,5% atau 0,25. Nah, nilai 0,25 inilah yang akan kita cari di tabel 1. Nanti kan ketemu nilainya 1,96. Ini dihafalkan saja sebenarnya, karena ini yang paling sering muncul. Tingkat keyakinan itu 0,90, 95, dan 99. Itu juga dengan nilai critical value-nya. Oke. Ini kita lanjut. Nah, ini critical value. Ada yang negatif dan ada yang positif ya. Nah, ini lanjutan dari yang 20 tadi ya, yang slide sebelumnya. Nah, ini luasnya yang di sebelah kiri dan sebelah kanan sama, karena dia menggunakan distribusi normal, dan grafiknya juga masih normal, masih proporsional lah, kiri dan kanannya.